Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Millennial Talk edisi keempat. Saya Mastud Tilman Barok akan memandu jalannya diskusi sore hari ini dengan mengangkat tema bayangan perekonomian Indonesia dan global pasca pandemi, gelap atau gemerlap. Diskusi ini akan terbagi atas dua sesi. Yang pertama, sesi pertama itu saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber, dan sesi kedua saya akan mengambil beberapa pertanyaan dari komentar YouTube. Kondisi saat ini mengharuskan pemerintah di berbagai negara harus memutar otak, di mana ada dua sektor penting yang harus diselamatkan. Yang pertama itu sektor kesehatan, yang kedua ekonomi. Presiden Ghana membuat pernyataan yang sangat menarik. Beliau menyebut bahwa kami tahu cara menghidupkan ekonomi. Yang tidak kami tahu adalah menghidupkan caranya orang meninggal. Berbagai kebijakan diterapkan di beberapa negara, mulai dari lockdown, karantina wilayah, tes massal, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia memilih PSBB untuk mengatasi berbagai solusi di permasalahan Indonesia saat kondisi pandemi ini. Bagaimana para pakar ekonom serta akademisi menilai kebijakan tersebut, apakah sudah efektif, dan bagaimana masa depan perekonomian Indonesia pasca pandemi. Di sini telah bergabung dua narasumber. Yang pertama, Bang Faisal Basri. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Ibu Profesor Dr. Eti Susilawati. Selamat sore, Bu. Sore. Gimana kabarnya, Bu? juga, Bu. Alhamdulillah baik. Sore, Pak Faisal. Ibu. Yang pertama saya ingin ke Bang Faisal terlebih dahulu mungkin ya. Bagaimana Bang Faisal melihat kondisi perekonomian saat ini, Bang? Mulai dari kebijakan pemerintah yang telah dilakukan itu seperti apa, Bang? Silakan. Ya, ekonomi Indonesia sebelum ada COVID trennya sedang menurun ya. 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu pertumbuhannya hanya rata-rata 5%, lebih rendah dari era Pak SBY yang 6%, dari sebelumnya 7%, sebelum krisis 8%. Jadi kita trennya sedang menurun. Nah, COVID datang, 2 Maret diumumkan kasus perdana ya, angka pertumbuhan Januari-Maret, pertumbuhan ekonomi Januari-Maret itu masih positif, 2,97. Iya, kuartal pertama. Ya. Tapi itu kan baru Maret, baru sampai Maret. Nah, kemungkinan triwulan kedua, jadi April, Mei, Juni, itu pertumbuhan ekonomi perkiraan saya akan minus atau mengalami kontraksi. Triwulan ketiga juga akan mengalami kontraksi. Mungkin baru positif kembali triwulan keempat, kemungkinan ya. Tapi secara keseluruhan tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan minus. Saya perkirakan minus 1,5%. Jadi kondisi terburuk setelah krisis ya. Itu baseline. Kemungkinan kita bisa lebih parah dari minus 1,5, bisa minus 3,5 gitu. Kita tidak tahu persis karena ini sangat bergantung kepada efektivitas penanganan COVID-19. Yang sampai sekarang maaf sekali amburadul. Tidak jelas panglimanya siapa, datanya tidak kredibel, menteri kesehatannya bermasalah, mengerikan. Kita tidak tahu siapa komandannya, buka tutup. Setiap kementerian bicaranya lain, kemudian sekarang ingin dilonggarkan, padahal kasusnya sedang naik. Jadi kunci dilonggarkan itu, kalau kita ingin pelonggaran itu, active casesnya udah mulai turun. Jadi kasus yang masih menderita, orang yang masih menderita itu sudah turun, kita masih naik. Kemudian angka new cases, kasus-kasus baru
2 minggu setidaknya itu turun secara konsisten. Ini belum ada yang terjadi, sudah mau pelonggaran. Jadi semakin kacau kita menangani. Kemudian yang kedua, setelah itu testing. Ya. Nah, testing di kita itu baru 600-an per sejuta penduduk. Jadi ibaratnya kita menghadapi perang, kita tidak tahu siapa musuh atau musuhnya ada di mana. Jangan-jangan ada dalam diri kita sendiri. Nah, testing kita ini parah. Alasannya keterlaluan. Katanya di dunia ini susah alat tes segala macam. Bangladesh yang lebih miskin dari kita kok bisa 800 per 1 juta penduduk gitu. Jadi menurut saya ini tidak ada keseriusan. Maksudnya tentu saja pemerintah serius ya. Tapi semua kerja tanpa kerangka yang jelas. Menyebabkan kita makin tidak pasti kapan bisa bisa menjinakkan. Akhirnya Pak Jokowi mengatakan ya kita berdamai saja dengan virus. Apa nih maksudnya berdamai? Nah jadi menurut saya yang mutlak harus kita lakukan untuk baru bicara ekonomi nanti seperti Anda katakan kan nyawa manusia kan tidak bisa recover, ekonomi bisa recover adalah memastikan bahwa pengetesan itu dilakukan secara masif. Target 10.000 itu konyol menurut saya. 10.000 sehari konyol. Ya, masa 10.000 sehari? Artinya kita harus memobilisasikan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk melawan virus. Oleh karena itulah sedihnya saya itu Perpu kan keluar Perpu kan nomor 1 2020 itu bukan Perpu menangani pandemi. Tapi apa Bang? Bukan Perpu melawan corona, Perpu jaring-jaring pengaman keuangan. Oh. Jadi ada perangnya kita tidak urus, yang kita urus ini bagaimana sektor keuangannya aman. Gila nggak negara ini? Jadi ingat, Perpunya bukan memobilisasi secara nasional dengan panglima perang yang jelas terhadap COVID. Perpunya adalah bagaimana membuat sektor keuangan kita aman dari COVID, yang COVID-nya sendiri kita tidak lakukan cara-cara yang luar biasa. Jadi menurut Bang Faisal Basri, pemerintah masih terlalu fokus menyelamatkan ekonomi daripada kesehatan warganya sendiri gitu Bang, dari COVID. Refleksi dari langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya, saya ini saya supaya tidak salah-salah ya kalau pakai data ya. Iya. Kita ini kan darurat ya, harusnya kan sudah darurat. Adik-adik juga udah merasakan kedaruratan itu kan. Nah kalau darurat, maka cara-caranya juga harus dilakukan dengan darurat. Kalau menurut saya business as usual masih halo, ya. Dengar ya, oke. Jadi APBN kita direalokasi. Jadi coba perang melawan virus, tapi melawan corona, tapi anggaran pertahanan dipotong sedikit sekali. Dari 131 triliun menjadi 122,4 triliun. Memang kita perangnya pakai nuklir. Pakai tank. Pakai apa? Ini buat apa nih anggaran pertahanan ratusan triliun ini? Mau apa? Kok nggak dialokasikan untuk testing? Untuk menciptakan relawan, untuk tracing, tracking. Nggak dilakukan semua itu. Kemudian PUPR. Anggarannya masih 120 triliun dikurangi jadi 95,6 triliun. Ini kan keadaan normal nih begini nih. Motongnya ece-ece kan? Terlalu saya nggak mengerti jadinya. Jadi sebetulnya apa sih? Kita masih nganggap remeh COVID ini. Ya, dengan herd immunity lah, dengan berdamai lah. Percayalah teman-teman sekalian, semakin kita bertele-tele mengatasi COVID ini, semakin menderita ekonomi. Jadi jangan bicara ekonomi dulu, jangan bikin timeline.
Ini ada Kemenko Perekonomian bikin timeline dari minggu ke minggu. Ini di apa namanya dinormalkan. Oh, restoran boleh. Memangnya dia yang bisa bikin timeline? Yang bikin timeline itu adalah virusnya si COVID itu. Oleh karena itu, jinakkanlah, perangilah COVID-nya. Jangan enak-enaknya bikin timeline sendiri. Restoran dibuka minggu kedua, minggu ke-1 apa. Ini setiap kementerian punya rencana sendiri karena komandannya tidak jelas. Oh, iya. Kasihan yang namanya Pak Doni ya, ketua tim itu. ya gugus tugas penanganan COVID. Minta data aja susahnya setengah mati dari Menkes. Kalau Menkesnya dikritik, Menkesnya bilang kamu aja yang jadi menteri. Ini apa-apaan? Menkesnya dalam keadaan susah seperti ini masih balas dendam terhadap dokter-dokter yang menghukum dia tidak boleh praktek. Jadi komandan perang, Menkes ini kan harusnya komandan perang ya, tapi pecundang dan dibiarkan oleh Pak Jokowi. Oke, Bang. Jadi gimana kita mau memenangi perang kalau panglima perangnya aja cacat moral? Iya, Bang, iya, Bang. Jadi jangan bicara ekonomi dulu. Iya, Bang. Mungkin selanjutnya saya pengen ke Prof. Eti dulu ya, Prof ya. Mungkin lebih secara, tadi kan udah di kondisi perekonomian di Indonesia. Mungkin lebih secara global, Prof. Dan ada juga ancaman krisis pangan yang udah diumumkan oleh FAO. Menurut Prof sendiri, pandangannya seperti apa, Prof? Kondisi perekonomian global saat ini. Kita tidak bisa melihat kebijakan, efektivitas sebuah kebijakan itu tidak bisa dilakukan sekarang, karena terus terang kita baru melakukan ya kebijakan itu yang notabene Presiden telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan itu efektif baru berlaku April sampai sekarang. Jadi belum bisa dilihat efektivitasnya tadi kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Menurut kondisi global ya, kita ini memang semua 213 negara di dunia itu mengalami musibah COVID ini. Jadi sekali lagi ini pandemi yang memang ganas dan 10 negara yang kasusnya terbanyak itu yang pertama adalah Amerika, Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, Tiongkok, Iran, Inggris, Turki, dan Belgia. Indonesia tidak masuk 10 besar. Sampai sore ini saya lihat yang positif 16.498, hampir 16.500 begitu, yang meninggal 1000 berapa tadi 73 gitu, sembuh 3.800-an begitu. Artinya kalau dikatakan pemerintah tidak memperhatikan, tidak konsen, itu maaf tidak benar juga, karena pemerintah justru menerbitkan Perpu ya nomor 1 tahun 2020 itu untuk penanganan yang sifatnya extraordinary tadi. Jadi itu menunjukkan keseriusan. Memang untuk sementara pihak malah dipertanyakan seakan-akan otoriter, tapi ini menunjukkan justru keseriusan pemerintah. Oke. Nah, aktivitas ekonomi negara-negara di dunia itu memang terkontraksi dalam banget ya. Dan itu pertama mengenal sektor jasa atau sektor real, khususnya leisure business ya, bisnis kenikmatan tadi ya, misalnya turis ya, terus restoran, bisnis sektor real yang kena itu, maka terlambat transportasi karena ada lockdown, ada PSBB, itu membuat benar-benar sektor itu terpukul sekali di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Terus akhirnya merembet ke manufaktur ya. Namun dari tadi 10 negara yang aktivitas
yang terdampak COVID ya, yang COVID-nya besar sekali, itu saya lihat Tiongkok itu sudah mulai rebound. Jadi sudah mulai naik beli gitu ya. Memang bedanya dengan negara-negara yang seperti Indonesia, seperti Amerika, seperti Eropa, beda sistem kenegaraannya, sehingga kalau RRC yang sedikit otoriter, India yang otoriter, itu begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan A, maka diikut oleh semua warganya. Tapi di Indonesia yang terlalu demokratis atau Amerika malah nggak bisa efektif gitu. Nah, persoalannya. Anda bisa tahu di media bagaimana orang diminta untuk jaga jarak aja susahnya di negara kita. Tapi di Cina itu karena sistem pemerintahannya yang beda, itu benar-benar dengan tangan besi, artinya sedikit otoriter, menyebabkan kebijakannya itu efektif gitu ya. Itu tentang, maaf Mas Ilman, dengar ya? Iya, dengar. Dengar ya? Oke. Untuk ancaman krisis pangannya, Bu? Oh, yang krisis pangan. Saya kok melihat krisis pangan itu kok tidak begitu menonjol, karena jenis pangannya dulu itu ada dua ya Mas, itu basic food atau extra fooding ya. Kalau basic food saya melihat kok tidak ada masalah, karena meskipun kondisi COVID ini dia terus bergerak gitu loh. Berjalan normal saja, Bu? Berjalan normal, hanya problem distribusi. Dan kedua, problem iklim. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya extra fooding, misalnya extra fooding itu makanan kue-kue gitu, itu memang agak sedikit terhambat, karena tadi import gandum kan biasanya terbuat dari gandum dan sebagainya, itu yang terganggu gitu. Tapi kalau yang basic food kok hanya mungkin dia terganggu kalau ada tadi distribusi ya, antisipasinya ya kita menyesuaikan iklim itu sendiri, kayak instruksi presiden kita melakukan penyemaian, artinya apa, musim tanam diajukan untuk musim tanam kedua, karena diperkirakan kemarau akan panjang tahun ini. Begitu. Oke, Prof. Mungkin saya kembali lagi ke Bang Faisal Basri, Bang. Halo. Ini mungkin sedikit menarik ke belakang ya, Bang ya. Krisis ekonomi tahun 1998. Menurut Abang, perbandingan kondisi krisis ekonomi pada saat ini di Indonesia sama yang 98 itu perbedaannya apa, Bang ya? Apakah ada arah untuk menuju reformasi jilid 2, Bang? Oke. Kalau kita lihat ya, 98 ini kan krisis yang bermula dari kehancuran perbankan, ya. Nilai tukar ya. Jadi sektor keuangan dan rapuhnya rezim Pak Harto. Jadi kebangkrutan rezim, karena rezim itu penopang utamanya yakni para Taipan itu pada melarikan uangnya ke luar negeri, jadi ambruk lah. Nah, perbankan kita hancur karena memberikan kredit ugal-ugalan kepada grupnya sendiri begitu ya. Utang kita luar biasa besar, kemudian ada krisis, ya udah hancur semua. Tapi kegiatan ekonomi kan bisa terus berlangsung. Pabrik masih bisa jalan gitu kan. Kalau sekarang kan kalaupun mau jalankan pabrik nggak bisa karena karyawannya di rumah. Jadi ini mobilitas manusia yang dihambat sehingga terjadilah supply shock dan demand shock bersamaan. Jadi kalau sekarang itu
akibat orang tidak bekerja, jadi sampai awal Mei itu sudah ada 3 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan tambahan ya. Sebelumnya tuh 7 sekian, jadi totalnya sekarang ada 10 juta orang yang tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja kan tidak ada pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan tidak bisa belanja. Jadi demand shock. Nah, ada juga supply shock karena ya pabriknya harus tutup ya, bioskop tutup, mall tutup dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau dalam krisis ekonomi ada resepnya kan? Iya. Resepnya apa? Wah, bailout gitu-gitu ya. Kemudian BLT ada semua. Nah, tapi kalau COVID ini terapinya enggak ada. Jadi mau diapakan pun ekonomi, mau dikasih stimulus, kalau pandeminya masih ada, kan enggak bisa kerja orang. Takut tertular kan? Iya enggak? Nah, jadi ini tidak ada presidennya. Oleh karena itulah kembali solusinya atasi dulu si pandemi ini. Nah, pandemi ini kalau ibarat gunung itu belum mencapai puncak gunung, masih di lerengnya, kita mau turun lagi. Ya kan konyol gitu loh. Konyol. Jadi saya mengakui kerja keras pemerintah, tapi kerja keras yang tidak efektif. Yang mirip dengan kebodohan, apalagi namanya itu. Nah, jadi tolong kita betul-betul mengatasi persoalan ini secara lebih seksama. Anda bisa lihat deh, setiap menteri ngomong berbeda. Luhut Panjaitan masih leluasa mendatangkan pekerja dari Cina dalam situasi seperti ini tuh. 500 akan datang, dibiarkan saja. Proyek ibu kota masih jalan, ya kan? Proyek ibu kota masih jalan terus. Kan harusnya ada ditunda dong, karena seluruh daya upaya kita kerahkan untuk melumatkan virus kan. Jadi itu bedanya. Resepnya ini secanggih-canggihnya ekonom, mengeluarkan uang BLT, gratis listrik, segala macam, kegiatan ekonomi tidak bisa berlangsung karena virusnya belum dijinakan. Nah, sekarang China sudah mulai recovery ya. Mulai naik lagi. Kembali itu belum normal loh. Karena masih ada yang trauma. Kemudian ada gelombang kedua. Di Korea sekarang muncul gelombang kedua karena terlalu pede. Di Iran muncul gelombang kedua. Ya sehingga sekarang orang belum merasa nyaman, belum merasa aman sebelum vaksinnya ditemukan. Nah, vaksinnya ditemukan baru tahun depan kan. Nah, oleh karena itulah cara tercanggih di seluruh dunia itu, ini nggak perlu negara otoriter, negara maju, sama semua. Jerman kan negara demokrasi kan, Prancis negara demokrasi, Spanyol negara demokrasi, semua juga sekarang sudah melandai. Semua patuh karena aturannya jelas gitu. Nah, tidak ada aturan yang membuat segala sesuatunya beres. Jadi jelas kalau misalnya di Singapura ya, Singapura itu denda. Ini McDonald bikin acara itu dendanya cuma 10 juta. Goblok itu namanya. Kata polisi itu tidak salah. Kan goblok. Nah, hal-hal seperti ini komprominya banyak sekali. Pabrik harusnya tutup, tapi Kementerian Perindustrian bikin rekomendasi, ini tolong dibolehkan, boleh. Karena jelas komandannya enggak ada gitu. Nah, kalau ingat waktu krisis 98 ya, tuh langkah pertama yang dilakukan apa? Batalkan proyek-proyek mega, rescheduling proyek besar. Ini enggak ada yang dibatalkan. Gila enggak? Kereta api cepat Jakarta-Bandung jalan terus. Ini apa ini? Manusianya yang harus diselamatkan, ekonomi bisa menyusul kemudian. Percayalah, jangan sampai kita menyesal. Ya karena ini kita udah melanggar sunatullah namanya. Melanggar hukum alam. Kita melakukan sesuatu yang ingin melawan hukum alam, tidak bisa. Akibatnya apa? Coba Anda bisa lihat kemarin di Bandara Soekarno-Hatta mudik gitu kan. Pakai pesawat. Pakai pesawat. Iya, benar. Nah,
Jadi orang kaya bisa mudik, tinggal bikin surat kan gampang, ini tugas dari kantor gitu-gitu kan. Ya Allah, udah jelas-jelas seperti itu ada PSBB, tapi transportasinya dibuka. Itu make sense nggak? Make sense nggak? Berarti PSBB masih belum berjalan efektif, Bro? Iya, pemerintah sendiri yang melanggar. Kemarin siapa namanya, Cahyokumolo, menteri apa itu? PAN, Menteri Penertiban Aparatur Negara, melonggarkan perjalanan dinas PNS. Memang PNS sakti, bebas dari virus. Jadi sendiri-sendiri orang bicara itu. Luhut Panjaitan bicara sendiri, katanya kita sudah melandai. Mana yang melandai? Nah, sayang sekali tidak diserahkan. Kalau di negara lainnya diserahkan ke ahlinya. Ahli epidemiologi di Surabaya tuh banyak ahlinya di Unair, ya. Erlangga punya punya fasilitas pengetesan yang bagus. Nah, dananya digelontarkan ke Unair, ke kampus-kampus lain yang punya kemampuan untuk mengembangkan testing lah gitu-gitu ya. Secara luar biasa gitu. Bukan untuk segala macam itu yang kita lihat tadi. Anggaran pertahanannya masih 100 triliun gitu. Mau perang lawan apa gitu. Oke Bang. Mungkin saya kembali lagi ke Prof. Eti ya. Dalam kegiatan ekonomi di tengah pandemi ini mungkin kegiatan ekonomi sektor apa yang paling berdampak ya, Prof. Eti? Terkait dan yang paling akan cepat rebound gitu, cepat bangkit gitu. Sektor apa gitu? Oke ya, mungkin saya juga akan sebelum menjawab pertanyaan Anda yang terakhir ini, saya kembali ke perbandingan tadi krisis moneter 98 sama 2020 itu jelas beda ya. Jadi mungkin saya maaf Bang Faisal, jadi krisis 98 itu karena ada fundamental ekonomi kita yang lemah gitu ya. Dimulai dari sebabnya itu fundamental ekonomi yang lemah, kemudian benar juga yang dikatakan Pak Faisal, rasio hutang kita itu lebih dari 60%, ya. Rasio hutang dengan PDB itu lebih dari 60%, ini kan nggak sehat. Sekarang perbandingannya kita 35%, sebetulnya 30 terus diberi kelonggaran menjadi 35% oleh DPR, sehingga kepercayaan turun, kepercayaan investor turun. Dan disinilah IDR Spurs naik yang tadinya 2.400 per dolar menjadi 17.000 waktu itu. Inflasi. Benar. Ini indikator-indikatornya, Mas. Jadi kita untuk membandingkan itu jelas harus ada indikator, tidak bisa asal ngomong, tapi dengan indikator. Inflasi itu waktu itu 54,4%, Mas. Jadi suku bunga SBI sampai 70%. Dan waktu itu pendapatan per kapita tahun 98 itu turun yang tadinya kita pendapatan per kapita 1.155 dolar ya, turun menjadi 610, jadi menjadi negara miskin lagi. Sekarang Mas, nah bedanya dengan sekarang ini wabah gitu loh, dan itu mengena semua negara gitu ya. Ya tadi 213. Kalau kemarin kan tidak, waktu 98 malah kok dolar waktu itu kuat, makanya George Soros memainkan. Lah kita manggil IMF, kita program dengan pengetatan programnya IMF itu, terus dijualin semua itu. Nah, krisis 2020 ini dimulai dari wabah gitu loh, di mana melanda 213 negara, akhirnya lockdown. Nah, Indonesia memilih PSBB karena apa? Ya gaya recovery kita itu tidak mampu, tidak seperti kayak Cina gitu. Itu harus juga. Jadi pemerintah tidak hanya mikir bidang kesehatan aja, tapi
juga ekonomi gitu. Ini berat memang, dilematis, tapi pilihan-pilihan itu harus dilakukan gitu, ya. Nah, apa yang tadi pertanyaan kedua, apa yang paling terdampak gitu, ya, Mas? Iya. Apa ya? Bisnis, leisure bisnis. Artinya bisnis yang kenikmatan itu loh, Mas. Hotel, mall, tourism, kafe, kaki lima, itu yang terdampak dulu. Kalau kemarin itu besar ya, apa itu perusahaan-perusahaan besar ini justru sektor real, sektor non formal, sektor real formal. Ya. Jadi terus merembet ke transportasi karena adanya ini baru PSBB. Kalau lockdown bisa Anda bayangkan semakin parah, ya, transportasi, bis, ojol, airline dan kapal laut. Nah, terus merembet ke manufaktur. Ya. Nah, ekspor, import, garment dan sebagainya, consumer good, fashion, otomotif, dan itu semua kena. Nah, jangan sampai nanti merembet ke perbankan karena perputaran duit kan jelas melemah, sehingga dikhawatirkan perbankan terdampak. Nah, pemerintah memberi insentif dengan penurunan turunnya pendapatan pajak, ya, itu PHK kayaknya massal. Nah, akhirnya kalau saya masih tetap optimis, jadi terus terang pemerintah memang dari indikator saya tadi bilang tidak bisa kita mengukur efektivitas hari ini, minimal prosesnya kita kawal, kita monitoring gitu ya. Batasan defisit itu diperlebar memang ya, karena ini kondisi extraordinary ya, itu dilebarkan menjadi lebih dari 3%. Terus ada refocusing anggaran ya, mandatory spending, itu sehingga kita memperoleh tambahan belanja pembiayaan anggaran itu 405,1 T. Itu di bidang kesehatan 75 triliun, social safety net 110 triliun, dukungan industri 70 triliun, dan program recovery 100. Selain itu pemerintah juga sudah menerbitkan SPN, surat berharga negara, dalam bentuknya SU, SPN, terus juga kita juga global bond juga, dan itu memperoleh pemasukan ya dari SPN itu kita tercatat ada dana masuk 1,17 triliun. Nah, ini indikator bahwa proses itu masih berjalan, jadi belum bisa kalau efektif itu di akhir ya. Ini memang ya. Nilai tukar itu tidak stabil setelah pemerintah mengeluarkan cari duit di global bond ya, terus sama menerbitkan SPN, cenderung menguat 15.000. Hari ini pagi tadi saya lihat 14,9. Nah, inflasi juga bisa ditekan, Mas, di kisaran 2 ya. Terus pertumbuhan ekonomi memang kuartal pertama belum ada PSBB. Itu tercatat tumbuh meskipun tumbuhnya cuma 2,97% seperti yang dikatakan Pak Faisal tadi, benar. Dengan kita mencoba menggunakan model memperkirakan bahwa stimulus fiskal yang sebesar 400 itu akan tercipta output sebesar 649 triliun. Itu sekali lagi permodelannya, model input output. Sementara nilai tambah dan pendapatan pekerja juga diperkirakan diharapkan masih meningkat sebesar untuk nilai tambahnya 350 triliun, pendapatan pekerja 146 triliun. Nah, penciptaan output input ini atau nilai tambah ya dari model output input kerja sebesar 15 juta orang atau 11,84% dari total tenaga kerja. Jadi itu hitungan ya di atas kertas dengan model input output. Stimulus fiskal ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,24%. Sekali lagi, jadi kebijakan tadi belum bisa dinilai efektif tidaknya, minimal
ada indikator atau kita monitoring ini di bidang ekonomi ya Mas ya, monitoring kira-kira dengan model input output tadi seperti itu, begitu. Bukan berarti mengesampingkan bidang kesehatan. Iya. Kita tahu dana kesehatan di situ hasil realokasi itu tidak benar kalau kita kita tidak melakukan riset. Eijkman, lembaga Eijkman itu diminta oleh pemerintah untuk melakukan riset dengan dana yang besar, gitu ya. Dan saya yakin menurunnya kematian, angka kematian itu termasuk untuk uji coba. Maaf ya, memang masalah vaksin itu kalau belum dipatenkan, kalau itu tidak mungkin dipublikasikan. Saya hampir yakin semua lembaga-lembaga riset khususnya mikrobiologi itu melakukan riset gitu, tapi nggak diungkap karena biasa Mas, virus itu di dunia, apalagi di dunia peternakan itu, Anda aja kalau waktu kecil kan juga divaksin toh? Iya. Vaksin cacar, vaksin BCG, vaksin campak, itu mesti dimulai dengan pandemi dulu. Dan di situ ditemukan akhirnya nanti vaksin-vaksin. Dan Indonesia khususnya apa itu? Bio Farma ya. Itu penghasil vaksin ya, vaksin manusia, dan dia sudah jaringannya di 135 negara. Saya pikir melakukan selain ini terus lembaga-lembaga riset termasuk di perguruan tinggi. Saya yakin. Cuman masalahnya kan kalau belum hasilnya belum fix, belum dipatenkan, nggak mungkin lah dipublish, gitu ya. Nah, saya yakin, hampir yakin bahwa tadi mungkin aja mereka kan ini tingkat kesembuhannya semakin besar, ya. Itu kan diuji cobakan di situ, gitu ya. Oke. Itu mungkin ya. Saya ya itu tadi yang jelas. Kalau saya pelonggaran ini aja. Kita harus memiliki standar kehidupan baru seperti ini ya. New normal Bu ya, fenomena new normal ya. Berubah sekali lagi kebiasaan kita, standar hidup ini akan berubah dengan sendirinya, menyesuaikan asalkan bersyarat. Jadi, nah ini yang susah gitu ya. Iya. Oke, itu. Iya Bu, makasih Bu. Mungkin saya kembali lagi ke Bang Faisal Basri Bang. Iya. Ada di negara Denmark kalau nggak salah Bang, wacana universal basic income, yang dimana anggota warga negara yang telah dewasa mendapat upah gitu 90% dari gajinya di masa pandemi ini. Kiranya itu cocok nggak Bang ya, misalkan diterapkan oleh pemerintah Indonesia gitu Bang. Jadi setiap orang warga negara diberikan uang sebesar berapa juta gitu Bang. Gimana ya, Bang? Jadi jangan lihat Denmark sekarang tindakannya seperti apa. Denmark bisa seperti itu karena nabung. Karena Denmark itu mengikuti sunatullah. Denmark itu mengikuti ajaran yang ada tertera dalam Al-Quran, surat Yusuf, pasal ayat 44 sampai 53, atau di Alkitab ya, di Injil bab Kejadian. Jadi tidak ujuk-ujuk dia punya uang kan. Jadi ringkas cerita, ada teori ekonomi namanya business cycle. Ekonomi itu seperti tubuh manusia, itu ada ritmenya, ada naik turunnya, emosi kita ada naik turunnya, stamina kita ada naik turunnya gitu kan. Jadi tatkala naik bagus gitu ya, performance-nya bagus, kan kita produktif. Nah, pendapatan kita banyak. Pertanian juga begitu. Ada masa panen raya, ada masa paceklik. Kalau di dalam kisah Nabi Yusuf itu siklusnya 7 tahunan. Nah, kisah Nabi Yusuf itulah yang
dipakai oleh ekonom untuk mengembangkan teori business cycle. Nah, jadi kalau Indonesia melanggar hukum Tuhan terus. Kenapa saya katakan gitu? Ya, saya cinta sama negeri ini gitu, ya. Bukan saya enggak cinta, makanya kita ngomong sekarang kan. Nah, jadi kalau kita dulu kaya raya, punya minyak banyak, gas banyak, konsumsi masih sedikit, kita ekspor, uangnya itu wajib kita habiskan tahun itu juga. Gila nggak? Kita komoditi boom, ya, harga batu bara naik, harga sawit naik, pendapatan negara meningkat, uangnya wajib dihabiskan tahun itu juga. Jangan ada yang disisakan. Kalau nanti ada krisis seperti sekarang, yang ngutang. Itulah cara bernegara yang ugal-ugalan gitu. Nah, kalau si Denmark, Norwegia, dia punya tabungan namanya Sovereign Wealth Funds. Norwegia itu punya 1 triliun dolar lebih. Jadi, kalau mereka mengekspor minyaknya, itu yang dipakai cuma 20%, sisanya ditabung. Kan minyak itu hak Anda juga, bukan hak saya aja kan. Hak generasi milenial. Sebentar lagi minyak itu habis. Nah, kalau kita keruk terus gitu, kan harus disisakan. Timur Leste aja sekarang itu bikin tabungan dari hasil minyaknya. Kalau kita habiskan, hambur-hamburkan, jual BBM murah, subsidi BBM gitu kan. Nah, waktu krisis, oke kan, ya ngutang gitu. Kan goblok, maaf kalau saya kasar ya. Kan goblok kita. Nggak belajar dari sejarah. Nggak belajar dari Alkitab. Nggak bisa belajar dari Al-Quran. Nggak belajar dari krisis 98. Nggak belajar dari krisis 2008. Sekarang ngutang terus. Semua negara pengen ngutang. Gitu kan. Nah, jadi susah. Saya baru diskusi dengan PLN. Utang PLN berapa? Naiknya. 100 triliun, 200 triliun, 300 triliun, sekarang 400 triliun utangnya. PLN menghasilkan valuta asing enggak? Kan enggak. Ya. Tapi utangnya itu dalam valuta asing 60% lebih. Bagaimana bisa tuh, Bang? Nah, itu dia yang saya katakan ugal-ugalan itu. Nah, kalau ugal-ugalan, ya hasilnya kalau tidak ada krisis tidak ada masalah. Nah, kalau krisis gini, satu demi satu, Inalum nggak bisa bayar utang ya, Inalum udah nggak bisa bayar utang, kemudian mereka keluarkan surat utang baru, jadi gali lubang tutup lubang. PT Perumnas nggak bisa bayar utang, bentar lagi Hutama Karya, bentar lagi BUMN yang lain, Jiwasraya udah hancur, ya kan? Nah, jadi hati-hati, pandemik kalau tidak diselesaikan pandemiknya, ya ekonomi akan lebih hancur gitu. Itu poin saya. Jadi tidak ada negara manapun yang rela warganya itu bertumbangan satu demi satu karena penanganan yang kurang. Kembali, coba deh statistik sederhana deh. Di Indonesia nih ada statistiknya. Di Indonesia itu yang baru dites, ya, yang baru dites mana sih Indonesia ini? Indonesia yang baru dites itu berjumlah 178.000. Artinya itu cuma 654 orang per sejuta penduduk yang dites. Makanya jumlah kasusnya sedikit. Karena nggak dites gitu. Jadi harus ada tes massal dan lebih banyak lagi, Bang, gitu. Ya iya, nanti misalnya kalau mau pelonggaran. Iya. Kantor-kantor buka lagi. Nah, yang boleh masuk ke kantor itu setelah dites. Nah, kalau pengetesannya enggak ada gimana? Cuman dites suhu gitu. Aduh, risikonya besar sekali gitu. Jadi jangan melanggar sunnatullah. Semua juga ingin, semua udah capek di rumah. Saya juga udah capek 2 bulan lebih di rumah nih. Work from home gitu, capek, semua orang capek. Tapi risikonya akan lebih besar kalau kita ngantor, kalau kita beraktivitas lagi dengan melonggarkan, tapi pengetesan tidak ada. Gimana? Jadi kan Anda keluar rumah, wah, masuk lagi ke KRL, masuk lagi ke
Transjakarta, masuk lagi ke apa, tapi pengetesannya tidak ada. Risiko untuk tertularnya kan tinggi. Lantas ada inovasi lagi luar biasa yang boleh kerja di bawah 45 tahun. Ya Allah, di dunia ini tidak ada negara seperti itu. Yang usia jadi indikator gitu. Ya, kenapa deh? Oke, memang daya tahan Anda Daya sama tahan daya tubuh tahan saya 45 kan tahun. Iya. lebih hebat Anda. Iya. Nah, jadi Anda kena virus, Anda tahan. Anda nggak ada gejala, Anda pulang, Anda menulari ke orang tua. Iya kan? Makanya sekolah juga tidak dibolehkan bukan karena daya tahan anak-anak itu kurang, enggak. Tapi anak-anak terbawa virus dari luar di sekolah atau dari perjalanan itu, lantas dia menularkan ke orang tuanya yang rentan itu. Nah di Indonesia gila nggak? Ada wacana melonggarkan orang boleh bekerja usia 40 tahun ke bawah. Gila ini udah. Jadi ayo kita lawan, ayo kita ingatkan. Kita tidak mau negara ini hancur karena kebodohan kita. Bukan kebodohan goblok itu enggak. Tapi ya inilah, karena komandannya enggak jelas. Jadi pesan saya tuh, ayo keputusan ini diserahkan ke yang punya ilmu. Ahli epidemiologi, ahli pandemi, ahli virus, ahli bioteknologi, segala macam gitu ya. Itu yang memutuskan, bukan Luhut Panjaitan, bukan Muhajir, bukan Mahfud MD, bukan Menteri Perhubungan, bukan Menteri Perindustrian, bukan Menko Perekonomian. Tapi itu lihat kalau di negara lain, ahli virusnya yang paling Donald Trump tidak dipercaya, yang dipercaya adalah Anthony Fauci. Donald Trump cuma dipercaya oleh 30% rakyatnya. Tapi Anthony Fauci kepercayaan rakyatnya 70% lebih pada dia. Jadi ya itulah kondisinya seperti sekarang ini. Jadi kita kompromi, ingin ekonomi jalan terus gitu ya. Saya juga kepingin. Saya juga terdampak ini. Ya, saya terdampak, tapi saya kan insya Allah ada tabungan gitu. Terdampak sudah pasti, kita semua terdampak. Nah, oleh karena itu, ayo selamatkan negeri ini gitu ya, dengan tindakan apapun berdasarkan saintifik dan data yang jelas. Saya nih ketemu sama orang gugus tugas, Pak, datanya ngaco semua Pak, katanya begitu. Nah, sekarang baru dibenahi. WHO minta jumlah orang yang mati itu, itu adalah baik yang PDP maupun ODP. Menteri Kesehatan ngeyel, nggak mau. Yang dilaporkan orang yang meninggal itu adalah orang yang sudah confirm cases. Padahal WHO minta yang pokoknya yang PDP, ODP kalau meninggal masuk data meninggal. Makanya angka meninggal kita rendah. Karena keras kepalanya Menteri Kesehatan itu. Kalau dikritik, buat dia marah gitu. Anda aja yang jadi menteri gitu. Jadi saya ini dapat informasi dari tangan pertama. Saya bukan ngaco, bukan mengada-ada. Enggak. Tanya, lihat Bappenas, tanya kemana. Koordinasi penanganan bencana ini parah. Lihat keluhan para gubernur. Gubernur Jawa Barat, pusing kami, dia bilang. Jadi bansos ini ada 7 sampai 8 pintu gitu ya. Setiap pintu dikelola beda-beda. Ini loh. Jadi yang kena semua adalah daerah. Nah, yang saya bangga sekarang dalam kasus penanganan ini adalah daerah. Justru yang paling sigap adalah daerah. Ya, lihat Jawa Timur paling bagus menurut saya, yang mungkin paling bagus. Beda-beda tipis gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, baru Jawa Timur belakangan makin hebat menurut saya. Kemudian beberapa daerah lagi lah, ya. Kalau Jakarta maunya berantem aja sama pemerintah pusat, ya udah saya lewati itu, ya. Jadi banyak silang sengketa yang menurut saya tidak mencerminkan watak dari kekuasaan yang harus mengenyampingkan dulu urusan-urusan yang begitu
Pokoknya kita utamakan kerja gitu. Jadi saya sangat berharap daerah itu keren kinerjanya menghadapi ini, karena memang peperangan ini dihadapi di medang laganya di daerah-daerah semua kan. Pemerintah pusat tinggal bagaimana mengayomi gitu-gitulah. Nah, satu lagi deh, banyak yang ingin dapat untung besar di saat susah ini. Oh iya Pak, itu yang RUU Minerba itu Pak, gimana Pak? Jangan itu dulu lah, itu biadab itu, kalau menurut saya biadab itu. Ya, biadab karena apa? Jadi menyelamatkan taipan-taipan batu bara yang kontrak karyanya mau habis, sehingga mereka nanti kalau habis kontraknya bisa diperpanjang sampai batu baranya habis. Tanpa lelang, Pak. Tender lagi. Iya. Otomatis. Kalau lahan mereka melebihi ketentuan undang-undang yang lama, kan sekarang undang-undang yang baru, 15.000 hektar harus dikembalikan. Jadi kan ada yang punya 120.000 hektar, 110.000 hektar. Nah kan mereka cuma bisa keep 15.000, sisanya mereka harus kembalikan ke negara. Sekarang mereka tidak ada batas sama sekali. Tidak ada batas. Kemudian Minerba ini kalau dulu wajib diolah dan dimurnikan. Nah kalau sekarang diolah saja. Jadi nanti kalau diolah batu bara dicuci, diolah itu udah bebas, tidak pakai royalti. Jadi ini rezim sudah dikendalikan oleh segelintir korporasi sehingga namanya korporatokrasi. Pemilu itu jadi dia bisa mendikte, ini undang-undang ini dulu ya, masa pandemi nggak apa-apa. Gila udah. Zalim udah. Oleh karena itu, tatkala kezaliman itu sedemikian nyata dan tidak ada orang yang mengatakan kebenaran, maka kezaliman itu akan menciptakan bencana, tidak hanya terhadap orang-orang jahat, tapi orang baik yang diam atau ikut bagian dari konspirasi itu juga akan disapu. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke. Mungkin aku pengen balik lagi ke Prof Eti sih. Ya. Mas, sebelum terakhir sih Bu, Prof. Ya, proyeksi atau masa depan perekonomian global pasca pandemi itu perkiraan seperti apa ya, Prof? Apakah sesuai dengan tema kita kali ini? Oke, boleh saya tadi menyambung boleh pernyataan Pak Faisal tadi bahwa kesehatan atau banyak sehatnya kondisi keuangan negara itu ada indikator pengukurannya. Bagaimana kita boleh hutang banyak dan sebagainya, itu ada rasionya, ya. Rasio utang dengan PDB-nya. Nah, Indonesia ini rasionya adalah 35% dari PDB yang dihasilkan. Artinya apa? Ini sehat gitu loh. Anda tahu Amerika itu 100% lebih hutangnya dibanding PDB. Ya. Jadi sekali lagi ada indikator-indikator pengukuran. Kita mengatakan hutangnya banyak, hutangnya sedikit, itu ada ukurannya. Terus kita itu kalau dilihat cadangan devisa kita itu per akhir Maret itu 121 miliar dolar, itu setara dengan 7,2 bulan impor, kebutuhan impor tabungan kita ya. Nah, dengan pemerintah menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar, itu di tenornya 10, 30 sama 50 tahun, itu di bulan Mei ini kita itu cadangan devisanya naik menjadi 125 US dollar gitu. Artinya penerbitan ini tidak hanya sekedar banyak, tapi dengan hitungan-hitungan yang begitu rigid tadi ya. Nah, masa depan, terus saya lanjutkan masa depan setelah pasca wabah. Iya, sebelum itu mungkin perkiraan bakal berakhirnya wabah pandemi ini kapan ya, Prof? Gini Mas, yang namanya virus itu tidak bisa nol. Di sekitar Anda juga ada virus. Oke? Nanti dia akan berhenti kalau vaksin ditemukan. Gitu ya.
vaksin ditemukan. Bisanya sekarang kita tadi memperkuat daya tahan tubuh gitu ya, sambil kita meriset ya, membuat vaksin, menemukan vaksin-vaksin baru. Seperti juga vaksin flu burung itu prosesnya ya seperti ini ya. Jadi saya tidak mau pesimis, tapi kita harus optimis bahwa itu akan berakhir. Cuma kapan itu amat sangat tergantung syarat-syarat tadi ya. Pelonggaran boleh, tapi dengan syarat kita memperbaiki standar. Ada standar kehidupan baru yang harus kita taati itu. Dan kita menjalankan tadi kebijakan-kebijakan tadi sesuai dengan manfaat, sasaran, dan tujuannya. Gitu. Nah, itu perlu dikawal memang. Tapi saya nggak ingin belum nggak ingin mengecilkan arti usaha. Saya yakin siapapun yang memerintah negara ini mesti menginginkan negaranya maju, warganya sehat, gitu, ya. Nah, berkenaan dengan itu di Tiongkok pun kalau perekonomian global, saya pikir ini memang sampai berdasarkan IMF itu memang luar biasa kontraksinya sampai 2020 itu tadi seperti yang dikatakan Pak Faisal, terkontraksi sampai minus 4%. Yeah. Gitu. Dan yang mungkin salah satu negara, 3 negara mungkin yang diperkirakan ya, sekali lagi diperkirakan bisa mengatasi itu adalah Cina. Cina dimungkinkan nggak sampai min, India juga nggak sampai min. Dan Indonesia itu mungkin minnya cuma 1 gitu ya, pertumbuhan ekonominya itu diperkirakan. Sementara yang lain, terkontraksi dalam gitu. Tapi pada kuartal pertama tuh Cina pertumbuhan ekonominya min, Bu. Minus 0,8. Minus memang, minus. Tapi sekarang dia sudah mulai rebound gitu ya. Artinya sudah bergerak satu-satunya 10 negara tadi yang saya sampaikan. Itu rebound. Artinya memang masih tumbuh gitu ya. Mulai tumbuh lagi gitu loh. Jadi saya melihatnya kok tetap kita harus optimis ya. Ini IMF memprediksi memang sampai min 3. Terus World Bank itu sama min 3 sampai ke atas 2,1% gitu. IMF juga begitu, ya. Jadi ADB juga min. Semua memperkirakan min. Jadi dan saya lihat untuk Tiongkok itu nanti diperkirakan sampai 2020 itu plus 1,2%. India, jangan lupa India itu juga basis ekonominya kuat, fundamental ekonominya kuat, itu plus. Ini hasil ya, sekali lagi perkiraan 1,9% itu India. ASEAN itu rata-rata ASEAN 10 negara itu, min 0,6%. Semua rata-rata. Rata-rata ya. Amerika lah dalam banget itu diperkirakan min 5,9% dan Eropa lebih dalam lagi min 7,5%. Gitu. Itu perkiraan Mas, gitu ya. Jadi mari kita bantu pemerintah gitu ya, dengan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, job kita masing-masing. Mari kita bantu agar kita cepat keluar dari masalah pandemi COVID ini di satu sisi, di sisi lain perekonomian kita sudah bangkit gitu. Matur nuwun, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu. Ini mungkin saya buka sesi kedua. Ada satu pertanyaan untuk Bang Faisal Basri nih Bang. Ya. Kebijakan apa dari Aji Rizkiawan? Kebijakan apa yang efektif untuk menyelamatkan manusia Pak? Lockdown, PSBB, terus sampai kapan negara kuat membiayai masyarakatnya Pak? Sedangkan WHO sudah bilang, mungkin COVID-19 ini nggak akan hilang. Bagaimana Pak? Ya, COVID tidak akan hilang segera ya. COVID akan bisa dijinakkan karena vaksinnya nanti suatu waktu tersedia. Jadi
Itu jalannya memang seperti itu. Nah, sama seperti perang, Dek. Kalau kita tidak tahu, jadi saya pernah ngalami ya, dulu kan komunisme itu mewabah di Indonesia. Jadi ingin dipastikan oleh Pak Harto, Ya, ajaran komunis itu sirna dari tanah air, dihilangkan. maka rumah itu digeledah oleh CPM. Saya masih ingat, rumah saya juga didatangi oleh CPM, dilihat adakah buku-buku tentang komunisme, kan dibakar semua buku-buku itu. Nah, karena tidak tahu digeledah satu-satu. Ya. Nah, kita juga sekarang tidak tahu. Di antara kita ini siapa yang terkena virus kan tidak tahu. Oleh karena ada digeledah. Nah, digeledahnya dengan apa? Dengan testing itu. Gitu. Nah, tapi kalau testingnya cuma 600 per sejuta penduduk, apa yang bisa diharapkan? Gitu. Nah, seperti Jadi saya katakan, belum Bangladesh terlambat bisa ya, Pak ya? lebih banyak dan sebagainya. Nah, jadi apapun namanya, yang penting adalah bagaimana tidak terjadi kerumunan. Ya, semakin tidak disiplin masyarakatnya, ya semakin harus ketat gitu ya, semakin ketat. Nah, kalau ketat itu lockdown, tapi lockdown pemerintah tidak sanggup karena ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga yang di lockdown. Jadi inilah nasib negara miskin yang menunjukkan betapa miskinnya kita gitu. Pemerintah tidak sanggup untuk menjalankan undang-undang. Kan kalau undang-undang karantina ini karantina wilayah. Setiap orang wajib, kan yang namanya lockdown kan karantina wilayah. Nah, itu kebutuhan rakyatnya harus dipenuhi oleh pemerintah. Akhirnya tidak dipilih itu karena pemerintah nggak mampu gitu, merasa tidak mampu. Nah, pertanyaan saya, India kan lebih tidak mampu dari kita ya. Pendapatan per kapitanya lebih rendah. Dia berani melakukan itu. Dia negara demokrasi loh, bukan otoriter. Tapi gagal, Pak. Bukan otoriter India itu. Tapi dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Tegas gitu. Nah, kembali, apalagi dia tidak melakukan lockdown. Lebih gila lagi kan seperti di kita gitu kan. Oke, jadi konteksnya harus jelas dulu. Nah, kemudian yang paling dirugikan adalah rakyat yang rentan. Oleh karena itulah negara berkewajiban untuk menyalurkan bantuan kepada yang rentan itu. Jadi namanya jaring-jaring pengaman. Surabaya udah mau buka nih ya. Ya kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Bang. Terakhir sih dari masing-masing keduanya, Prof. Eti sama Bang Faisal. Mungkin Prof. Eti dulu. Pesan yang ingin disampaikan Prof. untuk masyarakat atau pemerintah terkait kondisi yang seperti ini. Ya, saya yang coba memberikan himbauan aja. Mari kita taati peraturan-peraturan yang ada, PSBB ya, kalau di tempat Anda, karena itu jelas sudah diperhitungkan, dan sekali lagi syaratnya andai kata pelonggaran kita harus merubah ya, ada standar kehidupan baru di situ yang harus kita terapkan gitu. Itu aja, dan sekali lagi mari kita ini bergandengan tangan untuk menguatkan sesama warga Surabaya ya. Oke, itu aja Mas. Terima kasih. Bang Faisal Basri, ada pesan Bang untuk pemerintah atau masyarakat terkait keadaan kondisi yang seperti ini? Untuk generasi milenial lah, untuk adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi ini adalah momen bagi mahasiswa untuk generasi milenial ya, untuk melihat permasalahan ini dengan kacamata yang sangat berbeda. Indonesia akan menghadapi era baru pasca pandemi ini ya, dan Anda merupakan ujung tombak. Saya usia udah 60 tahun ya, udah bawa kuburan gitu ya. Jadi tidak rela kalau adik-adik ini menanggung beban yang semakin besar gitu ya, akibat dari
tindakan pemerintah yang so-called ugal-ugalan gitu ya, nggak nabung, nggak ada tabungan gitu. Jadi Ibu, dengan segala hormat ingin saya sampaikan, utang kita rasionya memang masih kecil, tapi Indonesia adalah yang utangnya paling banyak dipegang oleh pihak asing, 38,6%. Jadi Amerika itu berutang, Jepang berutang, yang mengutangi pemerintahnya adalah warganya sendiri. Kalau di Indonesia 38,6% dipegang surat utangnya oleh warga asing. Jadi kalau asingnya sebel sama Indonesia, dijual ambruk. Kemudian kita berutang bunganya 4 sampai 5%. Kalau Amerika utangnya bunganya cuma 0,25%. Jadi Ibu, dengan segala hormat tolong jangan pakai satu indikator saja. Kemudian Indonesia beban utangnya di APBN sudah 20% dari pengeluaran pemerintah pusat. Di Amerika cuma 6% dari jadi beban utangnya kecil. Jadi jangan dilihat cuma magnitude-nya saja, supaya kita bisa melihat permasalahan ini lebih baik. Cadangan devisa kita kan mirip dengan uang yang ada di kantong saya. Uang di kantong saya banyak, ada berapa tadi? 27 miliar US dollar. Tapi uang yang di kantong saya ini karena utang, bukan darah dan keringat saya. Karena kita keluarkan surat utang, uang kita di kantong besar. Apa artinya kalau uang yang di kantong kita tuh hak orang lain, bukan karena darah dan keringat kita. Jadi ayo kita pakai indikator dengan dengan lebih komprehensif, sehingga kita bisa memiliki gambaran yang lebih lebih seksama gitu tentang tingkat kesehatan satu perekonomian. Terima kasih banyak. Selamat berbuka. Ini ndak bisa ndak bisa sharing bahan ya? Bahan. Halo, Mas Ilman. Bisa sharing bahan ndak? Oh, udah berhenti barangkali ya Bu ya? Kayaknya ini. Nah, karena Ya, ini Pak. tadi. Oke. Ya, mari. Faisal. Ya, mari Bu. Salam sehat selalu. Ya, Ibu juga Bu. Ya. Mari sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.